Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kerajaan surga adalah gambaran puncak dari kehidupan dalam keadilan dan damai sejahtera yang sempurna. Di sana tidak ada tempat bagi kemarahan, kebencian, atau ketidakmampuan untuk mengampuni. Untuk dapat menjadi bagian dari kerajaan itu, Yesus menantang kita agar kebenaran kita, yakni integritas dan kebajikan kita, melampaui kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah maksudnya? Bukankah mereka sangat taat? Ya, tetapi ketaatan mereka hanya sebatas huruf hukum. Sedangkan Kristus mengajarkan jalan yang lebih dalam, yakni hukum kasih yang tertulis dalam hati dan dihayati melalui suara hati kita. Kasih bukan sekedar ketaatan pada aturan, tetapi undangan untuk pertobatan yang sejati. Saudara-saudari, melalui Nabi Yeremia, Allah telah menubuatkan perjanjian baru, di mana hukum Allah tidak lagi ditulis di atas batu, tetapi di dalam batin manusia. Itu berarti bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak hanya diukur dari kepatuhan eksternal, tetapi dari perubahan hati yang tulus. Kasih menuntut kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, memilih yang baik, mengampuni yang bersalah, dan mengupayakan kedamaian. Hidup dalam kasih berarti menyerahkan egoku dan membiarkan Tuhan mengatur alur hidupku. Yesus tidak mengabaikan kenyataan bahwa manusia bisa marah. Dalam Injil, ia menyentuh luka manusia yang sangat nyata, yakni kemarahan dan ketidakmampuan untuk mengampuni. Kemarahan adalah salah satu dari 7 dosa pokok. Seringkali kita marah bukan karena situasi itu sendiri, tetapi karena luka lama yang belum sembuh, perasaan tidak berdaya, trauma masa kecil, atau kebutuhan akan kendali. Yesus mengundang kita bukan untuk menekan kemarahan, tetapi untuk menyelidikinya, mengakuinya dan menyembuhkannya. Membuka hati kepada imam, konselor, atau orang yang dapat dipercaya adalah langkah awal menuju kebebasan. Lebih dari itu, kita perlu bertumbuh dalam penguasaan diri, terutama kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara-saudari, pengampunan adalah pintu menuju damai sejati. Ketika kita mengampuni dari hati, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga menyembuhkan diri kita sendiri. Kita mengambil kembali damai yang hilang karena luka dan kepahitan. Kemarahan seringkali mencair ketika kasih hadir. Namun perlu diingat, pengampunan dan rekonsiliasi adalah 2 hal yang berbeda. Pengampunan bisa terjadi secara pribadi dan sepihak, sementara rekonsiliasi membutuhkan 2 pihak yang saling terbuka dan mau menyembuhkan relasi.
Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk memaafkan. Dan ketika rekonsiliasi tampaknya mustahil, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudari, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita menjalani iman kita berdasarkan kasih atau hanya sekedar kewajiban? Adakah kemarahan atau kepahitan yang masih kita simpan dalam hati? Sudahkah kita membiarkan hukum Kristus hidup dalam hati kita, bukan hanya dalam pikiran kita? Kepada siapa kita perlu memberikan pengampunan hari ini? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.